Balik lagi di Oktaba, obrolan tanpa Tanpa batas. Hari ini gue gak akan nge-host sendiri, gue bakal bareng sama dua partner gue. Gua Okta. Dan gua Kale. Selanjutnya kita kedatangan tamu istimewa, dia adalah dokter dari Universitas Bangkok, Sheryl Zelda. Lalu juga ada Firda Fauzia, SAG dari Universitas Islam. Dan yang terakhir ada tiktokers terkenal yaitu Clara Ayu. Oke, sebelum kita lanjut mengobrol dengan bintang tamu yang ada di depan kita, marilah kita menonton tayangan video berikut ini. Berikut ini beberapa artis yang mengaku lesbian. Chika Kinski. Perempuan berperas ayu ini merupakan seorang DJ sekaligus model yang namanya mulai dikenal publik semenjak menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier pada tahun 2021 lalu. Kedatangannya dalam kanal YouTube milik Ayah Aska tersebut bisa mencuri atensi publik lantaran dirinya secara terang-terangan mengaku jika dirinya adalah seorang lesbian. Bahkan wanita yang disebut-sebut sebagai mantan kekasih Adipati Dolken itu sempat menjalin hubungan sesama jenis dengan seorang perempuan bernama Yumi Kwandi. Nih yang gue dengar-dengar nih, Firda, nih kayaknya lu tuh punya pengalaman dunia sana gitu, tentang LGBT gitu. Bisa nggak sih diceritain dari awal sampai akhir? Jadi awalnya nih gue ngejalanin hubungan ini yang awal-awal ini gue tuh ya mikirnya dia kan cowok aja kan, ya gue ingetin lah dia selalu buat sholat, apalagi dia kan ya gue yang gue tahu dia cowok, ya gue selalu ingetin dia buat sholat Jumat. Tapi pas lu suruh sholat tuh dia mau? Dia tuh kalau sholat yang kewajibannya yang 5 itu dia mau, tapi anehnya ini kenapa setiap gue suruh buat sholat Jumat itu dia selalu alasannya banyak katanya. Pernah di waktu gue nyuruh dia sholat Jumat itu pas gue lagi teleponan sama dia, itu udah jam 9 kan, ya saatnya udah siap-siap buat sholat Jumat kan. Tapi pas lu teleponan itu suara dia emang kayak laki gitu atau gimana? Kayak laki ya, ya gue mikirnya ya mungkin emang bawaan dari lahir ya, suaranya dia yang kayak agak sedikit kecewek-cewekan. Oh iya, emang ada sih emang Iya, kebanyakan cewek kan suaranya kayak agak. gitu. Iya. Jadi Benar. gue mikirnya ya tetap cowok ya, tapi setiap gue suruh sholat Jumat dia tuh bilang kayak kepalanya pusing, badannya tuh lemas, perutnya tuh sakit segala macam lah, banyak Ada alasan. Itu biasanya alasan basic guys. Terus Yang dari orang situ yang berarti bohong lu gitu. langsung muncul tuh rasa penasaran. Nah, muncul rasa penasaran gue itu di pas 2 tahun hubungan, ya 2 tahun lebih lah. Aneh juga. Lu hubungannya salah langsung pakai LDL ini masalahnya. Nah, jadi gue tuh selama 2 tahun itu gue gak pernah ketemu. Pantes LD. Oh, pantes. Berarti lu selama ini belum pernah ketemu sama dia? Belum. Oh wow. Jadi ikutin ya guys. Hati-hati guys, di virtual, apalagi online. Pacaran beneran nggak? Betul. Jangan overthinking, lanjut. Terus gue tuh udah rasa penasaran gitu, bener penasaran banget. Awalnya emang gue sebenarnya udah penasaran gitu ya, tapi gue kayak nggak yang cari tahu banget gitu. Nah pas gue udah tahu dia teman-temannya dia ini siapa-siapa aja gue cari tahu, gue nanya ke teman-temannya. Terus saatnya jujur kan gue bilang, kalau misalnya dia tuh cewek. Jadi gue pernah nanya temannya itu yang namanya Leo. Gue nanya ke si Leo ini, kalau Leo ini beneran cowok. Oh itu temannya dia? Nah dia pernah jujur ke gue, lu jangan ngomong udah lumayan lama, gue nih kasihan aja sama lu. Udah gitu, lu kan orangnya yang kayak ustazah-ustazan gitu ya. Oh iya, Mungkin dia kayak merasa kasihan lah sama gue gitu. Dia jujur ke gue kalau pacar gue ini ternyata cewek.
Berarti si Leo ini emang sebenarnya dia mungkin udah mau ngungkapin, mau ngasih tahu ke lu kalau dia itu bukan cowok ya. Iya, Tapi mungkin dia nahan karena rasa teman kali. mungkin dia tuh ngajak gue buat ketemu si Andra ini. Jadi nama cowoknya pacar gue yang mantan gue yang kemarin itu Andra. Gitu. Andra. Lu kalau nggak percaya ketemu sama gue sekarang diem. Jadi dia tuh udah ngajak Andra ke salah satu kafe. Terus dia juga mau ngajak si Andra ini buat ngopi, akhirnya ngopi bareng gitu. Tapi Andra itu bukan nama asli kan? Bukan Nama samaran gitu ya? nama samarannya dia, tapi gue nggak mungkin nyebut nama ceweknya juga kan. Gue nyebut namanya samaran dia aja. Terus gue juga diajak sama si Leo ini buat ke kafe itu juga. Jadi kayak ketemuan gitu, tapi si Andra ini gak tahu kalau dia si Leo ini bakal ngajak gue. Pas gue tahu, tapi si Andra ini bener-bener penampilannya cowok, pakaiannya cowok, dia pakai topi, rambutnya juga ya sedikit mulek gitu, jadi kayak bener-bener cowok lah. Berarti emang udah kayak style itu udah tomboy gitu. Iya, Tapi apa lu nggak curiga sama zakunnya gitu mungkin? Lu nggak pernah oleh zakunnya lah. selalu gua ajak video call dia gak pernah mau. Dia bilang kameranya dia rusak atau apa, banyak alasannya dia. Salah satunya itu kameranya. Jadi itu alasannya dia. Pas gua ketemu di kafe itu, gua ngintip dulu, gua pura-pura jadi orang nggak kenal. Karena kan dia tahu muka gua, tapi gua tahu mukanya dia tuh cuma separuh aja. Karena dia sering muka gua tuh kayak separuh mukanya. Jadi gua lama-lama ya curiga lah, ya kan. Nah, gua ketemu di situ, gua langsung merasa gua berani banget nih kalau gua ngambilin hubungan sama dia. Tapi lu itu udah nyamperin dia nya? Si Leo ini bilang jangan nyamperin. Ya udah, lu langsung tahu dia tuh cewek, udah lu langsung dari aja. Nah, si Leo Jadi kayak mastiin aja untuk lihat langsung ya? kayaknya kalau misalnya gue nyamperin nanti bakal ramai dan dia juga bakal malu, gue gak mau lah kayak gitu ya, kasihan. Jadi ya udah, gue di situ tahu dia cewek, gue langsung mutusin hubungan, gue langsung hilang kabar gitu aja. Ya gue langsung ghosting dia lah, gue langsung benar-benar hapus dia dari kontak gue, benar-benar udah lupain dia. Dan gue itu nggak ada rasa kayak ya kalau kita lupa apa putus daripada kan ada rasa gamon gitu ya. sakit hati. Kalau gue tuh nggak, bener-bener udah geli banget, udah risih banget. Gue tuh merasa kok gue bisa ya pacaran Sama 2 tahun lu itu sia-sia banget berarti kan? sia-sia banget. Gue tuh kayak itu kan 2 tahun itu kan gue pas akhir-akhir semester gue ya kuliah, gue tuh udah mau selesai. Gue tuh udah berharap oh, berarti gue dikit lagi pendidikan gue selesai dan gue bakal lanjutin ke jenjang serius. Ternyata selama 2 tahun gue hubungan sama dia tuh kayak merasa sia-sia, terus gue geli gitu, kok bisa gue pacaran sama cewek, apalagi sampai gue ceritain keseharian gue, kayak gue pasti kan kalau sama pasangan gitu kan, Iya. ceritain kesehariannya terbuka semua gitu, apalagi tentang keluarga, tentang diri kita gitu. Jadi gue langsung mutusin dia, kayak gue kan tahu gitu azabnya itu apa, gue udah tahu dosanya itu sebesar apa, jadi menurut gue udah deh. Tapi setelah kejadian itu ada nggak sih dia kayak neror lu gitu, kayak nge-DM lu dengan dia ganti nomor terus dia WA lu lagi. Jadi kayak responnya Iya. dia pas lu hilang itu tuh ada nggak sih? Ada. Dia bikin akun IG baru, terus dia nge-follow gua. Identitas sama si dia? Atau enggak? Enggak, dia tuh kayak pura-pura jadi cowok baru lagi aja gitu. Anjir. Sakit Terus, banget. anehnya kok ada orang yang tahu tiba-tiba kalau gue tuh udah jomblo gitu ibaratnya. Kan gue nggak menyebarluaskan kalau gue itu jomblo kan. Iya, padahal itu kejadian juga belum lama tuh. Iya, belum lama, itu tuh baru sekitar seminggu lah kejadian itu. Jadi gue tuh udah berpikir, ini dia banget. Apa intinya aja dia banget gitu. Jadi kayak gue ngerasa, gue ngomong ke temannya ini si Leo, ini dia kan, dia ngechat gue kan, jadi dia lagi gitu. Terus kalau ada si Leo, ya lu
langsung blokir aja IG-nya, nggak usah lu balas-balasin, atau enggak lu ganti akun IG lah gitu. Berarti si Leo ini emang mendukung lo juga ya, kayak Iya. ngejauhin dari hal-hal yang gak baik. Karena si Leo ini mungkin udah muak ya punya teman yang kayak gitu, dan dia juga si Leo ini bilang gue juga risih punya teman kayak gitu, beli gitu. Lu kan cewek, seharusnya lu pacaran ya sama cowok, nggak usah sama cewek. Ya sih. Tapi lu kayak nggak penasaran gitu, kayak kenapa sih yang bikin dia ngajakin lu buat berhubungan gitu? Apa sih alasannya Iya. gitu? Enggak, gue nggak nanya kan, gue langsung ninggalin dia gitu aja. Jadi udah gue nggak mau cari tahu karena gue dibeli aja gitu. Karena basicnya juga lu emang nggak suka cewek kan? Iya. Jadi lu nggak tertarik juga. Kalau Clara lu Gue ada, itu gue punya teman, ya dia ibaratnya pelaku lah ya. Oh, pelaku. Nah, dia tuh dia bilang tuh kan gue sebelumnya nanya nih ke temennya, kenapa lu bisa kayak gitu? Terus dia bilang dia tuh insecure sama ya ada Jadi si orang ini tuh terbuka sama lo ya? Iya, Dia ceritain dia- kayak hal-hal yang emang gak bisa diceritain ke orang, tapi kalau lo tuh cerita. Iya, karena gue sama dia emang ya deket banget gitu. Terus dia cerita kayak gue gini karena ya gue insecure gitu. Terus gue kalau misalkan di keluarga gue gitu nggak boleh pacaran, kayak nggak boleh sama cowok gitu. Malah yang nggak boleh pacaran kayak gitu malah di luar nalar ya. Tiba-tiba suka sama cewek, tiba-tiba pacaran sama cewek. Yang ngomongnya main sama temen di kamar tapi itu pacar ya. Nah, Oh, kayak konser. banyak banget ya anak-anak Udah banyak yang gitu. Iya, emang kayak gitu. Emang kebanyakan tuh anak-anak yang emang kalau di strict parenting gitu ya, kayak misalnya dia distrikin nih sama parentsnya, itu dia malah jadi yang lebih ngekang karena dia mungkin merasa kayak kok gue gini ya, kok gue diperlakuin kayak gini ya, seharusnya kan gue bisa bebas, gue bisa ngerasain apa itu cinta. Yang namanya anak-anak tuh gitu, cuman ya pasti mentalnya bakal ke kebikin ini apa ya, pokoknya kayak kebikinnya tuh jadi kenapa gitu, akhirnya dia mungkin berteman sama cewek, dia merasa nyaman, jadi mungkin ada rasa buat ingin memiliki gitu kan. Berlebihan Iya, Jadi terus over aja tuh. iya jadi over. Terus kayak temen gue nih nyaman sama gue, temen gue bisa bikin gue ketawa, bisa bikin gue cerita gitu kan, itu bisa aja loh temen kamu ini iya. suka Dia sama insecure karena cowoknya gak ada yang suka sama dia. iya, apalagi kamu tadi apa yang dibilang kalian kan, tadi dia cerita sama kamu gitu kan, apa apa Iya. curhat, itu bisa aja dia apa ya kayak lama-lamaan pasti bakal iya, bawa juga. kamu juga hati-hati gitu sama teman kayak gitu. Tapi pas lu tahu dia suka sesama jenis, lu nggak geli atau lu gimana sama Nah, lu? ya gue kaget dong kayak kok temen gue ternyata gini gitu. Ya apalagi temen deket kan, terus Iya. kayak gak ada rasa gak Iya. enak gitu. Aduh gue mau jalanin juga bingung. Tapi lu tau gak kenapa temen lu bisa kayak gitu? Karena mungkin dari Keluarga. dia keluarga, terus dia insecure juga kan, mungkin cowok-cowok gak pada sukanya sama dia, kenapa gitu. Emang kalau di Indo emang kayak gitu ya, parah banget ya. Tapi sejauh ini temen lu itu udah pernah kayak yang sampai pacaran gitu belum? Belum. Belum. Jadi cuma kayak masih suka-suka gitu aja. Tapi dia sudah sempet mau macarin orang gitu. Widih. Waduh. Terus, Ingatin tuh. Sebelum tuh dia cerita dulu ke gue kalau dia mau macarin orang itu. Dok, tapi menurut dokter sendiri, kalau nyuka sesama jenis itu termasuk kelainan atau penyakit? Kalau menurut saya ya, saya kan pernah sekolah di Thailand ya. Di sana memang banyak lah kasusnya. Ya, ya. banyak Iya, gender atau Iya. sebagainya ya. Iya, banyak banget. Karena di sana juga udah di Iya, di sini pun. ya you know lah guys. Padahal di sini Wanita negara di yang Batam. negaranya terikat oleh peraturan gitu Iya. kan. Apalagi yang soal gitu tuh. Iya, negara hukum aja banyak, apalagi di Thailand gitu kan. Nah, bener banget. Kalau di sana itu malah disebutnya bukan Kelainan. bukan penyimpangan seksual. Kalau di sini kan menyebutnya penyimpangan Iya. seksual. Iya. Kalau di sana tuh lebih kayak ke kelainan orientasi. Jadi di sana tuh banyak macam-macamnya. Nggak cuma ada cewek dan cowok doang. Kan Iya, jadi banyak kelaminnya tuh banyak Iya benar. orientasinya ya kan. Kayak
Jadi di situ aku belajar banyak juga sih di sana di Thailand. Cuman pas nyampe Indo juga tetap aku pada prinsip aku juga mau ngedukung tentang penyimpangan penyimpangan Tapi kalau seksual. di sana itu udah kayak dinormalisasikan aja. Iya, udah dinormalisasikan. Malah kayak banyak temen aku yang kayak besok nih mau operasi ini gitu. Kaget nggak? Berarti emang udah hal yang wajar. Udah, aku nggak kaget, aku biasa aja karena emang dari dulu juga udah berteman sama orang-orang kayak gitu. Oh iya dong, yang aku tahu tuh di sana tuh sampai ada restoran yang khusus buat laki-laki. Oh Sama iya. laki-laki itu. Iya, Ada iya. itu restoran seafood. Iya, Oh, ada. iya, bener. Itu ada Itu viral banget laki-laki yang sekarang. pakai baju yang kayak Seksi. Iya, Iya. kayak gitu. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan nggak tahu agama lo, jangan kayak setan. Oke, jadi ada beberapa netizen nih yang nanya-nanyain ke gua tentang kasus ini tuh kira-kira masuk ke pelanggaran hak atau kewajiban. Kalau menurut gue ya, kalau dari sudut pandang medis itu pelanggaran kewajiban. Karena kalau misalnya kita mau punya keturunan, itu yang pasti kita harus ada cewek dan cowok. Kalau Karena misalnya- sel itu harus menyatu ya. Iya, karena kalau misalnya kita sama-sama punya sel telur sama sel telur digabungin ya nggak bakal jadi dong, Iya. nggak bakal hamil. Itu aja sih kalau menurut saya pelanggaran kewajiban. So, kalau dari sudut pandang Sudut Ustazah. pandang calon ustazah Filda, Masya Allah. Masya Allah. bagaimana menurut Anda? Apakah pelanggaran hak atau kewajiban? Kalau menurut gue sih pelanggaran kewajiban, karena kan fitrahnya seorang lelaki itu kan ya menjadi lelaki selayaknya lelaki, dan seorang perempuan harus menjaga fitrahnya sebagai seorang perempuan. Ada juga kan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW, ini hadisnya benar dari Rasulullah ya kan. Dia Rasulullah itu menyampaikan bahwa Allah itu melaknat lelaki yang berpakaian seperti wanita dan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dan azabnya itu benar-benar pedih banget loh, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. berarti yang pada dasarnya emang kalau ya cowok lu harus berpakaian layaknya cowok gitu. Kalau Iya. cewek ya kayak cewek. Nggak Karena boleh kan, itu nyampur-nyampur gitu. karena kan ya kewajibannya lelaki itu menjaga wanita kan, di Islam itu kayak gitu kan. Dan wanita itu harus menjaga mahkotanya. Itu kan ya seperti memakai jilbab contohnya kan. Iya. Itu contoh kecilnya, menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya kan. Jadi wanita, apalagi wanita itu harus dijaga banget ya di Islam. Jadi untuk yang wanita tuh jaga guys mahkota tuh. Jadilah wanita mahal. Kalau nggak mau diazab, jangan jangan cowok. Lus. Oke, dari yang terakhir nih, biasalah. Influencer terkenal. Artis TikTok. Goyangannya dong kak. 1, 2, 3. Gimana sih ini menurut lu dia masuknya itu ke pelanggaran hak atau kewajiban? Ya, pribadi aja. Kewajiban. Kenapa tuh? A few moments later. Kewajiban. Kenapa Karena tuh? kita dilahirkan sebagai perempuan ya berarti kita selayaknya perempuan. Berarti habis ini lu harus ceramain sama yang agak Iya, belok agak dikit ya. belok. Harus Betul. dikasih paham. Ya. Ingat guys, jangan belok. Lu cowok nih, cewek masih banyak nggak akan kehabisan. Paham deh. Tenang aja, stoknya nih, 1, 2, 3, 4. Sorry gue udah sold, gue udah. Ya ini ada nih, Enggak, Ustazah. gue udah. Waduh, ya udah ini aja. Ustazah udah terlalu. Gue lagi. Kasih KFC-nya aja nih. Oke ya, jadi udahlah lu nggak usah pada ada yang belok-belok ke kanan Bener, atau ke kiri. guys. Bisa lurus kan? Lurus. Ingat, lurus. Lurus. Iya. Cewek masih banyak, cowok masih banyak, buat apa Bil? Bener guys. Di medis juga tuh nggak disaranin tau, walaupun dinormalisasikan ya. Itu tuh sebenarnya nggak boleh karena banyak mengundang penyakit. Penyakit tuh datang dari dirimu, dari diri sendiri. Jangan aneh-aneh. Kita hidup di Indonesia. Kita menerima perbedaan, bukan penyimpangan.
Di Islam juga nggak diperbolehkan ya guys, karena haram hukumnya. Ya enggak, sebenarnya tuh nggak di Islam aja, pasti di agama lain juga pasti Iya, pasti ngajarin. nggak memperbolehkan. Ya Karena bisa kayak aneh aja gak sih? Iya. Tuhan udah menciptakan Laki-laki laki dan dan perempuan. perempuan, iya. Masa ya lu mau ini udah diciptain nih 2 nih buat berpasangan. Lu maunya sama satu jenis. Aneh. Aneh, freaks. Ini kan Lu jomok. Lu aneh yang mau. Jomok. pokoknya jangan jadi sampah masyarakat. nah, betul. Stop menormalisasikan. Belum menormalisasikan hal-hal Apa lagi? yang menyimpang. Top. Itu yang jadi cowoknya. Iya. Oh iya, jangan tuh dibahas ya. Iya, kalau Nah, apa buat ya? Iya. Kan macam-macam tuh. Oke, episode kali ini sudah berakhir di sini guys. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Buat kalian yang mau main-main ke podcast kami bisa langsung kirim cerita di bawah ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.